wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PPKN mengenai toleransi. Kalian simak baik-baik ya. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau individu di dalam masyarakat atau dalam lingkup yang lain. Bentuk toleransi salah satunya yaitu bekerja sama di dalam masyarakat. Selain itu, ada juga saling menghormati antar suku, budaya, dan agama. Yang pertama adalah hidup rukun. Kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Kita tinggal di lingkungan masyarakat. Masyarakat itu terdiri atas kumpulan keluarga. Hubungan dengan masyarakat harus dijaga dengan baik. Karena sehari-hari kita bergaul dengan tetangga. Oleh karena itu, dengan tetangga kita harus hidup rukun, menjalin hubungan baik, dan bekerja sama. Yang kedua adalah tolong-menolong dalam masyarakat. Menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Kita dapat menolong sesuai dengan kemampuan kita. Nah, di zaman sekarang ini, karena masa pandemi, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Kita dapat membantu mereka dengan kemampuan yang kita miliki. Misalnya, ketika kita kelebihan rezeki, kita bisa menolong mereka dengan membagikan rezeki yang kita miliki, seperti menyumbangkan makanan, pakaian, obat-obatan, uang, atau lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong adalah saling membantu antar warga. Nah, contohnya seperti kerja bakti, membersihkan selokan, membersihkan taman, supaya lingkungannya tetap bersih dan nyaman. Selain itu, ada juga membangun prasarana umum dan perayaan hari-hari besar nasional, seperti membuat gapura saat perayaan 17 Agustus. Nah, selanjutnya ada juga bentuk kerjasama. Yang pertama, kegiatan Siskamling. Yang kedua adalah kerja bakti. Nah, kalian udah tahu kan Siskamling itu apa? Ya, atau biasa kalian sebutnya sebagai ronda malam. Siskamling singkatan dari Sistem Keamanan Lingkungan. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekitar. Siskamling atau ronda biasa diadakan di tengah malam hingga dini hari. Dilakukan oleh warga secara bergiliran. Fungsinya untuk mengurangi angka kejahatan dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Selain Siskamling, ada juga kerja bakti. Kerja bakti biasa dilakukan pada hari Minggu untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Nah, bentuk kerja bakti itu contohnya membersihkan selokan, membersihkan rumput-rumput liar, atau semak belukar. Selain itu, ada juga organisasi dalam masyarakat. Di lingkungan masyarakat, banyak tumbuh organisasi. Di lingkungan perkotaan, terdapat lebih banyak organisasi dibanding lingkungan pedesaan. Contohnya seperti organisasi di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Lalu ada juga PKK atau Pembina Kesejahteraan Keluarga dan Karang Taruna. BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa. Fungsinya mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Tugas BPD meliputi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan perangkat desa, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih berdasarkan musyawarah mufakat yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang mewakili komunitas tertentu di desa itu. Nah, mereka dipilih karena memiliki pengaruh besar di masyarakat.
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatannya adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan berikutnya. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Sebelum memangku jabatan, anggota BPD mengucapkan sumpah secara bersama-sama di hadapan masyarakat disaksikan oleh bupati atau wali kota. Yang kedua, ada Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. PKK adalah organisasi yang beranggotakan ibu-ibu di setiap RT, RW, sampai tingkat pusat. Ketua PKK sesuai dengan lingkup wilayahnya, biasa dipegang atau dijabat oleh istri dari pemimpin wilayah. Contohnya, Ketua PKK RW dijabat oleh istri Ketua RW. Ketua PKK Kelurahan dijabat oleh istri Kepala Kelurahan. Nah, yang ketiga, Karang Taruna. Karang Taruna yaitu organisasi para remaja, pemuda, dan pemudi yang ada di desa atau kelurahan. Fungsinya sebagai wadah pembinaan para pemuda dan pemudi di desa atau kelurahan itu. Tugasnya, yang pertama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif di segala bidang. Contohnya kesenian, bakti sosial, dan olahraga. Oke, tugas kalian sekarang adalah mengerjakan latihan evaluasi subtema 2 bagian A dan bagian B. Langsung dikerjakan di buku paket, lalu upload fotonya di dalam Classroom. Ibu akhiri dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.